Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Putra, NIM 18060048, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Ekonomi Pembangunan 2 yang dosen pembimbingnya itu Bapak Dr. Alpon Satrianto, SEME. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan. Nah, untuk materi yang pertama yaitu tentang globalisasi perekonomian. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, perekonomian dunia telah semakin terkait, itu melalui perdagangan internasional yang meluas dalam jasa maupun barang primer dan barang manufaktur, melalui investasi portofolio seperti pinjaman internasional dan pembelian saham, dan melalui investasi asing langsung khususnya pada bagi perusahaan multinasional besar. Nah, globalisasi menjadi salah satu kata yang sering dipakai dalam diskusi pembangunan, perdagangan, dan ekonomi politik internasional. Nah, globalisasi ini adalah proses yang membuat perekonomian berbagai negara di dunia semakin menyatu, mengarah ke perekonomian global, dan akhir-akhir ini kebijakan ekonomi global misalnya melalui badan internasional seperti World Trade Organization atau WTO, yaitu World Trade Organization ini adalah badan pengawas dan penegak kesepakatan perdagangan internasional. Nah, globalisasi juga merujuk pada munculnya budaya global di mana orang-orang mengkonsumsi barang dan jasa serupa di berbagai negara dan menggunakan bahasa bisnis yang sama, yaitu bahasa Inggris. Dan perubahan ini mempercepat integrasi ekonomi, dan pada gilirannya integrasi tersebut mempercepat perubahan itu. Nah, globalisasi membawa manfaat dan peluang di samping biaya dan risiko. Hal ini berlaku bagi semua orang di negara, terutama orang-orang miskin di negara-negara berpendapatan rendah yang pertaruhannya lebih besar. Porsi terbesar dari sisi positifnya mungkin diperuntukkan bagi negara-negara berkembang. Globalisasi memang menghadirkan berbagai kemungkinan baru untuk pembangunan perekonomian berbasis luas. Nah, dampak negatif dari globalisasi ini juga lebih besar bagi negara-negara miskin, akan terjebak ke dalam pola ketergantungan apabila dualisme di dalam negara-negara tersebut menajam, atau apabila sebagian kalangan miskin benar-benar diabaikan oleh globalisasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional seringkali memainkan peranan penting bagi pengalaman historis negara-negara berkembang. Dalam tahun-tahun belakangan ini banyak perhatian pada isu perdagangan pembangunan telah difokuskan untuk memahami keberhasilan ekspor yang spektakuler dari Asia Timur. Pada saat bersamaan di seantero Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin, ekspor produk-produk primer biasanya mencakup porsi yang besar dari produk domestik bruto negara individu. Nah, pada tahun 1980-an dan 1960-an, kombinasi persoalan dari defisit perdagangan yang meningkat, utang luar negeri yang semakin meningkat, pelarian modal yang semakin cepat, serta menyusutnya cadangan internasional telah mendorong penerapan kebijakan fiskal dan moneter yang ketat, terutama di Afrika dan Amerika Latin, yang dapat memperparah perlambatan pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kondisi kemiskinan dan pengangguran di sebagian besar dunia ketiga. Nah, banyak negara yang berutang akhirnya mencapai surplus ketika melunasi sebagian utang mereka. Pada abad yang baru ini, pola surplus perdagangan telah memperkuat banyak negara berkembang meski tidak berlaku untuk semua. Nah, perdagangan dan keuangan internasional harus kita pahami dalam perspektif yang luas, jauh lebih luas dari sekedar arus sumber daya keuangan dan komoditas antar negara. Dengan membuka perekonomian dan masyarakat mereka terhadap perniagaan dan perdagangan global, serta dengan berorientasi keluar ke bangsa-bangsa lainnya di dunia. Negara-negara berkembang tidak hanya mengundang masuknya transfer barang, jasa, dan sumber daya finansial internasional, tetapi
juga pengaruh pembangunan atau anti pembangunan yang terkandung di dalam transfer teknologi produksi, pola konsumsi tatanan kelembagaan dan organisasional sistem kesehatan, pendidikan dan sosial serta tatanan nilai, gagasan dan gaya hidup yang lebih umum dari negara maju. Nah, apa sih arti penting ekspor bagi berbagai negara berkembang? Negara-negara berkembang biasanya lebih bergantung pada perdagangan daripada negara-negara maju. Sementara negara-negara besar memang kurang bergantung pada perdagangan dibandingkan negara-negara kecil. Pada ukuran apapun, negara-negara berkembang cenderung mendedikasikan pangsa output mereka yang lebih besar dalam bentuk ekspor barang ketimbang negara maju. Pendapatan nasional negara-negara dunia ketiga ternyata lebih bergantung pada perdagangan internasional, dilihat dari pangsanya dalam pendapatan nasional mereka ketimbang negara-negara maju. Nah, semakin besarnya pangsa ekspor negara-negara berkembang yang tercatat pada GDP mereka sebagian mungkin disebabkan oleh semakin tingginya harga relatif jasa non perdagangan di negara maju ketimbang negara berkembang. Namun demikian, hal tersebut menekankan bahwa berkembang umumnya lebih bergantung pada perdagangan dalam hubungan ekonomi internasional, karena sebagian besar perdagangan yang dilakukan adalah transaksi barang, di mana perbedaan harga barang antar negara lebih kecil. Nah, elastisitas permintaan dan instabilitas pendapatan ekspor. Kebanyakan penelitian statistik mengenai pola-pola permintaan dunia untuk kelompok komoditas yang berbeda mengungkapkan bahwa elastisitas pendapatan terhadap permintaan. Elastisitas pendapatan terhadap permintaan adalah responsivitas dari kuantitas suatu permintaan komoditas terhadap perubahan pendapatan konsumen, yang diukur melalui perubahan sebanding dalam kuantitas permintaan dibagi dengan perubahan yang sebanding dalam pendapatan. Nah, selain itu, karena elastisitas harga terhadap permintaan atas komoditas primer juga cenderung rendah, setiap pergeseran pada kurva permintaan atau kurva penawaran akan mengakibatkan fluktuasi harga yang tajam dan bergejolak bersama-sama. Kedua fenomena elastisitas ini menghasilkan apa yang disebut dengan instabilitas pendapatan ekspor. Elastisitas harga terhadap permintaan adalah responsivitas dari kuantitas permintaan suatu komoditas terhadap perubahan harganya, dinyatakan sebagai persentase perubahan dalam kuantitas permintaan dibagi dengan persentase perubahan harga. Sedangkan instabilitas pendapatan ekspor adalah fluktuasi besar dalam pendapatan ekspor komoditas negara berkembang yang diakibatkan dari rendahnya harga dan elastisitas pendapatan atas permintaan yang menghasilkan pergerakan yang tak menentu dalam harga ekspor. Meskipun seluruh perhatian dicurahkan pada ekspor barang, ekspor jasa komersial mulai meningkat baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Di negara maju, ekspor jasa komersial ini mewakili kegiatan dengan keterampilan tinggi seperti perbankan, investasi, dan konsultasi manajemen, sedangkan negara berkembang dalam bentuk jasa konstruksi dan kegiatan yang tidak terlalu membutuhkan keterampilan tinggi. Nah, nilai tukar perdagangan dan hipotesis Prebisch-Singer, persoalan perubahan pada tingkat harga relatif atas berbagai komoditas membawa kita ke dimensi kuantitatif penting lainnya dari persoalan perdagangan yang sejak dahulu dihadapi negara berkembang. Jika harga ekspor dari suatu negara turun relatif terhadap harga impornya, maka negara tersebut harus menjual lebih banyak produk ekspornya dan mengarahkan lebih banyak sumber daya produktif langka miliknya sekedar untuk menjaga barang impor yang dibelinya berada pada tingkat yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, para ekonom memiliki suatu nama khusus untuk menyebutkan hubungan atau rasio antara harga dari satu unit ekspor tertentu. Istilah tersebut adalah nilai tukar perdagangan komoditas. Nilai tukar komoditas adalah rasio harga rata-rata ekspor suatu negara terhadap rata-rata impornya. Nah, teori utama mengenai menurunnya nilai tukar perdagangan komoditas dikenal dengan hipotesis Prebisch-Singer. Hipotesis Prebisch
exchanger adalah argumen yang menyatakan bahwa nilai tukar perdagangan komoditas bagi ekspor produk primer negara berkembang cenderung menurun dari waktu ke waktu. Karena teori tersebut dan tren nilai tukar perdagangan, inilah negara-negara berkembang berupaya keras mendiversifikasikan ekspornya menjadi barang manufaktur selama beberapa dasawarsa terakhir. Nah, setelah permulaan yang lambat dan membutuhkan banyak biaya, usaha ini berhasil membuat pergeseran yang dramatis dalam komposisi ekspor negara-negara berkembang, terutama di antara negara-negara berpendapatan menengah. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang teori tradisional tentang perdagangan internasional. Nah, fenomena transaksi dan pertukaran adalah komponen dasar kegiatan manusia di seluruh dunia. Bahkan di desa-desa paling terpencil di pelosok Afrika, orang-orang secara berkala bertemu di pasar untuk bertukar barang, entah menggunakan uang atau barang lain melalui transaksi barter sederhana. Nah, sebuah transaksi adalah pertukaran antara dua hal, sesuatu diberikan untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Nah, keunggulan komparatif pada dasarnya perdagangan berlangsung karena hal itu menguntungkan. Beragam orang memiliki kemampuan atau sumber daya yang berbeda satu sama lain dan mungkin ingin mengonsumsi barang dalam proporsi yang berbeda satu sama lain. Nah, perbedaan preferensi serta anugerah fisik dan finansial membuka kemungkinan adanya perdagangan yang menguntungkan. Nah, keunggulan komparatif adalah produksi komoditas pada biaya peluang atau oportunitas yang lebih rendah dibandingkan komunitas alternatif yang dapat diproduksi. Nah, prinsip-prinsip spesialisasi dan keunggulan komparatif yang sama ini telah lama diterapkan oleh para ekonom untuk menggambarkan pertukaran barang antar negara. Prinsip keunggulan komparatif ini menegaskan bahwa suatu negara harus dalam kondisi persaingan akan berspesialisasi dalam mengekspor produk-produk yang dihasilkan pada biaya relatif yang rendah. Nah, Jerman mungkin mampu memproduksi kamera dan mobil juga, buah dan sayuran pada biaya unit absolut yang lebih rendah dari Kenya, tetapi karena perbedaan biaya komoditas antar kedua negara ini lebih besar untuk barang manufaktur ketimbang produk pertanian, maka akan lebih menguntungkan bagi Jerman untuk berspesialisasi dalam produksi manufaktur dan memperdagangkannya dengan produk pertanian Kenya. Nah, teori perdagangan anugerah faktor adalah model perdagangan bebas neoklasik yang menyatakan bahwa negara akan cenderung berspesialisasi dalam produksi komoditas yang mendayagunakan sumber daya faktor produksinya yang melimpah seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan lain-lain. Berbeda dengan model tenaga kerja klasik, di mana perdagangan muncul karena adanya produktivitas tenaga kerja yang tetap tetapi beragam bagi komoditas di berbagai negara. Nah, model anugerah faktor neoklasik ini tidak mengasumsikan adanya perbedaan inheren dalam produktivitas tenaga kerja relatif dengan menyatakan bahwa seluruh negara memiliki akses terhadap potensi teknologi yang sama bagi seluruh komoditas. Nah, teori perdagangan dan pembangunan yang pertama itu perdagangan merupakan perangsang pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Yang kedua, perdagangan cenderung mendorong keserataan internasional dan domestik dengan cara menyetarakan harga faktor, meningkatkan pendapatan real negara-negara yang berdagang, serta membuat penggunaan anugerah sumber daya dunia dan setiap negara efisien. Yang ketiga itu perdagangan membantu negara-negara mencapai pembangunan dengan mempromosikan dan memberikan manfaat bagi sektor-sektor ekonomi di mana negara individu memiliki keunggulan komparatif baik dalam hal efisiensi tenaga kerja atau anugerah faktor. Yang keempat itu dalam dunia perdagangan bebas, harga dan biaya produksi internasional akan menentukan seberapa banyak suatu negara sebaiknya melakukan perdagangan dalam rangka maksimalkan kesejahteraan nasionalnya. Nah, untuk yang kelima itu untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan diperlukan kebijakan internasional yang berorientasi keluar. Dalam semua kasus, kemandirian yang didasarkan pada isolasi sebagian atau menyeluruh dianggap kurang baik secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam dunia perdagangan bebas tanpa batas. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, itu kritik terhadap teori perdagangan bebas tradisional
dalam konteks pengalaman negara berkembang. Yang pertama yaitu sumber daya tetap, lapangan kerja penuh, serta mobilitas internasional dari modal dan tenaga kerja terampil. Yang kedua itu pengangguran, penggunaan sumber daya yang kurang optimal, serta teori Van for surplus dari perdagangan internasional. Teori Van for surplus perdagangan internasional adalah anggapan bahwa pembukaan pasar dunia bagi negara berkembang melalui perdagangan internasional memungkinkan negara tersebut untuk menggunakan sumber daya tanah dan tenaga kerja yang sebelumnya kurang optimal menjadi lebih optimal sehingga dapat memproduksi lebih banyak output produk primer yang surplus dapat diekspor. Yang ketiga itu teknologi yang bersifat tetap dan tersedia secara bebas serta kedaulatan konsumen. Yang keempat itu tidak adanya kiprah pemerintah dalam hubungan perdagangan. Yang kelima yaitu keuntungan perdagangan bagi penduduk suatu negara. Kita masuk ke materi yang kelima yaitu strategi perdagangan tradisional bagi pembangunan promosi ekspor versus substitusi impor. Nah, cara tradisional dalam menangani persoalan kompleks mengenai kebijakan spesifik dalam konteks strategi yang lebih luas untuk berorientasi keluar atau ke dalam, ada 4 kategorisasi. Yang pertama, kebijakan berorientasi keluar untuk produk primer atau mendorong ekspor produk pertanian dan bahan baku. Yang kedua itu kebijakan berorientasi keluar untuk produk sekunder, itu mendorong ekspor manufaktur. Yang ketiga itu kebijakan berorientasi ke dalam untuk produk primer, itu kemandirian pertanian. Yang keempat itu kebijakan berorientasi ke dalam produk sekunder, itu kemandirian komoditas manufaktur melalui substitusi impor. Nah, untuk promosi ekspor untuk produk primer atau sekunder telah lama dianggap sebagai sarana utama dalam strategi pembangunan jangka panjang apapun yang layak. Wilayah kolonial Afrika dan Asia dengan sektor pertambangan dan perkebunan mereka dimiliki pihak asing merupakan contoh klasik dari daerah dengan kebijakan berorientasi keluar untuk produk primer. Nah, kesepakatan komoditas internasional adalah kesepakatan formal oleh para penjual komoditas umum yang diperdagangkan secara internasional seperti kopi, gula, untuk mengordinasikan penawaran guna mempertahankan stabilitas harga. Nah, ekspansi ekspor manufaktur telah dipicu oleh keberhasilan spektakuler negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Cina. Sebagai contoh, selama beberapa dasawarsa belakangan, ekspor total Taiwan tumbuh lebih dari 20% setiap tahunnya, dan ekspor Korea Selatan bahkan lebih tinggi lagi. Nah, dalam kedua kasus ini, pertumbuhan ekspor didominasi oleh produk manufaktur yang berkontribusi pada lebih dari 80% pendapatan valuta asing kedua negara tersebut. Nah, dengan mengamati pasar dunia yang melemah atas produk primer mereka dan menganut keyakinan telah diterima secara luas akan keajaiban industrialisasi dan hipotesis Prebisch-Singer. Negara-negara berkembang beralih pada strategi substitusi impor dalam bentuk pengembangan industri perkotaan pada beberapa dasawarsa pasca Perang Dunia Kedua. Nah, industri yang baru berkembang merupakan industri yang baru didirikan, biasanya dilindungi oleh tarif sebagai bagian dari kebijakan substitusi impor. Nah, sebagian besar pengamat meyakini bahwa strategi industrialisasi substitusi impor sebagian kurang berhasil. Lebih tepatnya terdapat 5 akibat yang tidak diinginkan. Yang pertama itu karena merasa aman berada di balik tembok perlindungan tarif dan kebal dari tekanan persaingan luar. Yang kedua itu penerimaan manfaat utama dari proses substitusi impor seringkali adalah perusahaan asing yang mampu beroperasi di bawah perlindungan tarif dan memetik manfaat dari pajak dan insentif investasi yang liberal. Yang ketiga itu sebagian besar substitusi impor dimungkinkan dengan adanya impor barang modal dan produk menengah yang disubsidi pemerintah oleh perusahaan asing dan domestik. Dan yang keempat itu dari strategi substitusi impor adalah dampaknya terhadap ekspor produk primer tradisional. Yang kelima itu dari substitusi impor ini yang mungkin timbul dari gagasan yang mendorong pertumbuhan industri yang baru
yang baru berkembang dan kemandirian dengan menciptakan keterkaitan ke depan dan ke belakang dalam perekonomian keseluruhan seringkali menghambat industrialisasi itu sendiri. Nah, eh, nilai tukar resmi tidak sepenuhnya ditentukan pada atau mendekati harga equilibrium ekonomi dari pertukaran valuta asing. Ini tingkat di mana permintaan domestik atau suatu mata uang atau valuta asing seperti dolar akan sama dengan penawarnya tanpa ada regulasi atau interferensi dari pemerintah. Nah, pengendalian nilai tukar adalah kebijakan pemerintah yang dirancang untuk membatasi arus keluar mata uang domestik dan mencegah memburuknya posisi neraca pembayaran dengan mengendalikan jumlah valuta asing yang dapat diperoleh oleh warga negara domestik. Defisit pembayaran kronis dan diakibatkan oleh aktivitas transaksi berjalan ekspor dan impor mungkin dapat diringankan oleh devaluasi mata uang. Mata uang suatu negara akan terdevaluasi ketika nilai tukar resmi di mana bank sentral negara tersebut bersedia menukarkan mata uang negaranya dengan valuta asing secara tiba-tiba. Nah, devaluasi ini adalah penurunan nilai tukar resmi antara mata uang suatu negara dengan mata uang seluruh negara lainnya. Nah, baiklah kita masuk ke materi yang keenam, yaitu tentang pendekatan strategi industrialisasi terhadap kebijakan ekspor. Nah, pendekatan strategi industrialisasi ini adalah aliran pemikiran dalam perdagangan dan pembangunan yang menekankan pentingnya mengatasi kegagalan pasar melalui kebijakan pemerintah untuk mendorong transfer teknologi dan ekspor produk yang lebih canggih secara progresif. Nah, pendekatan ini cenderung efektif apabila sektor publik dan swasta mampu bekerja sama secara konsisten baik sejalan dengan tujuan bagi investor. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi ini adalah penyatuan ekonomi dan kebijakan ekonomi hingga taraf tertentu dari dua atau lebih negara dalam satu wilayah. Nah, integrasi ekonomi terjadi ketika sejumlah negara dalam wilayah yang sama bergabung untuk membentuk uni ekonomi atau blok perdagangan regional dengan menciptakan hambatan tarif terhadap produk-produk dari negara non-anggota sembari membebaskan perdagangan antar anggota. Nah, baiklah, selesai sudah materi tentang teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.